lorong tidak akan cepat-cepat kaya. Makanya kita karena saya yang begitu dekat eratnya dengan Kanjeng Nyimas Ibu Ratu. Biarpun satu aluran, satu laut, berbeda-beda satu istana. Karena kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tilul Mustri. Kali ini Tilul Mustri bersama Ustadz Acem Basuni akan membahas suatu perbincangan dan suatu keramaian di dunia YouTube, di mana ahli spiritual membuat serial antara Nyi Blorong dan Dukun Tompel. Tilul Mustri mengangkat tema ini karena menurut Tilul Mustri dan menurut versi kita Tilul Mustri ada keterkaitan antara Nyi Blorong dan Dukun Tompel ini. Mungkin nanti kita akan lebih detail lagi setelah proses mediumisasi yang akan dilakukan oleh Pak Ustadz. Namun sebelum kita beranjak terhadap proses mediumisasi, saya akan perkenalkan dulu tim Tilul Mustri beserta mediator dan kru-kru yang lainnya. Karena tak kenal maka kata sayang, mungkin kalimat peribahasa itu menggambarkan bahwa Tilul Mustri ingin memperkenalkan tim Tilul Mustri dan kru-kru yang selama ini hadir di layar Tilul Mustri. Di samping saya ada Ibu Ai. Ibu Ai ya Bu ya. Ibu dari beliau, alhamdulillah dari pertama mulai konten sampai sekarang menemani tim Tilul Mustri untuk menjadi mediator. Gimana Bu perasaannya untuk menjadi mediator? alhamdulillah atas izin Allah, ridhonya Allah, Allah memberikan satu jalan ya untuk saya, jalan syariatnya, hakikatnya Allah, yaitu berkat Pak Ustadz yang sudah dianggap gitu kan orang tua saya sendiri gitu kan, udah menanamkan dalam satu apa yang lagi sekarang saya jalankan. Ya. Tak lupa sosok yang selama ini menjadi tokoh utama di Tilul Mustri, yaitu Ustadz Acem Basuni. Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Ustadz dengan Tilul Mustri perkembangannya Pak Ustadz, dan dalam rangka kita membangun konten ini Pak Ustadz? Alhamdulillah konten ini syariat ya, akan monggo kelihatannya ada mengembang lah. Iya. Udah kelihatan lah gitu lah. Kita di sini ingin menguak misteri Iya. yang menurut skill Pak Ustadz ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah. Yang di pinggir Pak Ustadz ada mediator kita Pak Abbas. Kebetulan beliau lagi sakit, cuman loyalitas untuk Tilul Mustri beliau bisa hadir. Mengenai Pak Abbas, alhamdulillah bisa hadir walaupun kita sakit. tetap semangat ya Pak Abbas ya. Insya Allah. Sekarang udah perkembangan agak perbaikan. Mudah-mudahan lancaran sama Allah dan panjangkan umur. Amin. Terus yang paling ujung Neng Siska yang menemani Tilul Mustri. Neng, gimana Neng nih untuk konten kita ya dan kelanjutan tim Tilul Mustri ke depannya Neng? Alhamdulillah sudah semakin ini ya kontennya berkembang gitu. Banyak yang digali dari setiap season dan berbeda-beda cerita. Berbeda cerita. Iya. Dan di setiap ceritanya itu sangat semakin menegangkan, semakin kesini semakin menegangkan. Ya. Nah, balik lagi kita ke bahasan tema kali ini, membahas
dukun tompel dan Nyi Blorong. Menurut Pak Ustadz sendiri, sebenarnya kalau yang ditampilkan oleh ahli spiritual yang lain itu kan berupa serial untuk menarik subscriber dan penonton ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Kalau dari segi kacamata Pak Ustadz, apakah mereka di masa lampau itu ada keterkaitan Pak Iya. Ustadz? Kalau melihat kebatinan lah, ilmu yang Allah titipkan sama Pak Ustadz ya, dia itu dulunya pemuja. Pemuja, Iya, dukun pemuja. tompel TI. Iya, dukun tompel itu pemuja. Dan udah pemuja, dia jadi pengikutnya. Dan di kerajaan Nyiwerong itu dia diangkat jadi panglimanya. Jadi memang ada keterkaitan. Iya, ada menurut keterkaitan, kebatinan iya. juga ya Pak Ustadz Iya ya. betul. Nah, oleh karena itu Tiru Misteri, kita nih kalau orang yang awamnya Neng ya, Iya, kita pengen menguak ya, menguak. menguak misteri tersebut dengan syariat ilmu Pak Ustadz, dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba menguak apakah ada keterkaitan antara tokoh Nyi dukun Blorong. tompel dan Nyi Blorong Iya. yang diangkat oleh ahli spiritual dalam dunia nyata. Mungkin Pak Ustadz saya serahkan. Insya Allah dengan izinnya Allah, syariat ilmu yang diberikan sama Allah, saya akan memasukkan lewat mediator saya gimana dulunya dukun tompel, lewat mediator saya Pak Abbas. Insya Allah, ya Allah rahmatullah, ya min kai rahmatullah, ya Muhammad rahmatullah. Masuk. Sampurasun. Ya, ambis. Ini sama dukun tompel. Ya, betul. Iya. Saya pengen tahu, pengen nanya gimana Ada Bu, apa? hubungannya sama itu, dia emang pemuja. Oh ya betul. Dulunya itu saya pemuja untuk menjadikan suatu kesugihan. Iya. Oh, pesugihan. Pesugihan. Betul. Iya. Ingin kaya. Kayak- Siapa yang ingin kaya harusnya begitu. Kenapa dukun tompel ini berhubung mujanya ke Nyi Blorong? Ya kalau seandainya nggak ke Nyi Blorong, tidak akan cepat-cepat kayanya. Makanya kita dulu untuk dekat-dekat ke Nyi Blorong. Apa sebabnya? Dia yang lebih tahu, dia yang suka mengasihi apa yang dicita-citakan oleh umatnya gitu. Tapi yang itu dipinta. pakai tumba. Iya, itu mudah Oh. jelas. Jadi berapa tahun sekali menumbakan pesugihan itu? Kalau pengen cepat itu masa tahun 2 kali. Oh. Pengen cepat. Kalau andaikan kita nggak cepat-cepat 1 tahun sekali, ya itu udah biasa. Oh, itu perjanjiannya gitu ya. Iya. Itu identiknya apakah perawan atau biasa aja, mau perawan mau enggak? Mau perawan, mau anak yang kecil itu pokoknya. Ada tumba Ya ya. ada tumbalnya dulu aja. Oh iya. Jangan orang tua, tapi harus orang yang muda-muda gitu. Yang dulu, tapi sekarang sih nggak apa-apa. Ya mesti ada sekarang juga. Gimana sekarang sebagai apa di kerajaan Blorong itu? Sekarang Iya, sekarang. itu udah jadi penganut, Oh, penganut. betul. Diangkat jadi prajurit Iya. atau gimana? Jadi panglimanya saya gitu. Oh, jadi panglima. Diangkat jadi ya. panglimanya. Sekarang juga masih ada kalau itu mah. Untuk pemujaan masih ada. Tapi jangan disasarkan sama orang lain. Kita jangan sampai terjerumus ke yang gitu adalah. Sekarang udah merdeka kan, udah diampunilah. Apa yang gituan nggak usah begitu. Yang kedua, saya mau memasukkan Nyi Blorongnya ke mediator saya, Bu Ai. Insya Allah. Baik, Ya yang dulu Allah. pemirsa, sekarang yang kedua mungkin dimasukkan ke mediator yang kedua yaitu Nyi Blorong. Masuk.
Sampurasun. Sampurasun. Mediator kita sedang Masih lihat berkonsentrasi dengan sosok ibu. sosok yang Sampurasun. Rampes. Ini sama ibu. Ibu Bloro. Iya. Pingin nanya dulu gimana hubungan Ibu Ngerong sama Ki Tompel. Ntar dulu. Boleh. Sepuh. Tapi maaf kami. Iya. Bukan diri kami mau motong suatu kalimat. Kami mau bertanya. Boleh. Datangnya dari kami sungkem undangan karena suatu kerajaan dari Pengandaran. Ada apa panggil kami? Yang pertama gini ibu, kan sekarang banyak ibu ini oleh ahli spiritual dijadikan tema ya di YouTube Ibu Blorong dan Dukun Tompel. Kita tuh pengen tahu apakah itu benar apa tidak itu Bu. Seperti itu, dan juga pengen silaturahmi Bu itu ke sosok Ibu Blorong ini. Alhamdulillah, saya terimakan dengan suatu silaturahim. Kalau untuk jalan suatu kebaikan, saya pasti akan menceritakan apa yang dipinta sama sampean. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Boleh Bu, saya bertanya. Silahkan. Nah, ini tuh dikisahkan ada keterikatan antara ibu dan Dukun Tompel ini. Apa benar ibu? Betul. Jadi Dukun Tompel ini hubungannya apa Bu dengan ibu Bu? Suatu saat, itu tahun belakang, bukan tahun Orde sekarang. Zaman dulu ini ya. Zaman dulu kala. Jadi Dukun Tompel ini suatu pengikut ibu juga. Iya betul. Adakah perjanjian dengan Dukun Tompel ini Bu? Ada suatu yang membina dengan suatu perjalanan antara batin kami dengan Dukun Tompel. Di saat kalanya dulu menjadikan suatu pengabdian dengan kami. Sekarang posisinya Dukun Tompel ini memang berada di kerajaan ibu. Iya, Diangkat sebagai panglima Bu. betul. Terus apakah memang Dukun Tompel ini diangkat salah satunya menjadi suami ibu? Betul. Oh, jadi memang benar salah satu ceritanya. suami ibu. Iya, Jadi posisinya sekarang memang di kerajaan dengan ibu. betul. Apakah memang sekarang Dukun Tompel ini sama Bu ke arah memang yang jalan pesugihan itu Bu? Bergeraknya apa memang sudah lama tidak dalam pemujaan itu Bu? Iya, betul. Yang dibilang
dengan suatu pemujaan apa yang pernah dijalankan dengan dukun tompel menjadikan suatu abdian kami. Tapi kami, alhamdulillah, syariat ya bukan untuk mengataskan yang menciptakan diri kita sendiri. Sudah menjadikan suatu kemusliman bagi kami. Kalau dulu kalah betul, tapi sekarang alhamdulillah Sudah tidak ya. sudah tidak. Jadi memang sebenarnya cerita dukun tompel dekat dengan ibu tuh memang ketika masa lalu ya Bu ya. Jadi Betul. masih dalam kondisi belum muslim ya Bu ya. Iya, Tapi sampai sekarang memang karena memang menjadi pengikut ibu ikut juga ya Bu ya. betul. Jadi kalau ada ya sekarang proses yang pemujaan yang pesugihan udah sebenarnya sudah tidak masuk ke area ibu mungkin Bu. Sudah tidak dilayani Bu apa gimana Bu kalau ketika ada yang Iya. muda. Apa yang pernah suatu itu diceritakan betul tidak semua. Dengan satu langkahnya yang dibilang dengan Kanjeng Nyimas Ibu Nyai Ratu Roro Laut Kidul ajudan kami. Makanya di situ istana kami kenapa dibangun itu dari dulu adanya di Langkah Bawah. Syariatnya adanya di istana Segoro Kidul, penguasa pantai selatan yaitu Ibu Ratu. Adanya di atas kami. Ki dukun tompel Oh, Gimana? emang begitu. Oh, emang betul ya. Oh, Jadi penjelasan dari ibu itu betul. iya, iya. Saya cuma untuk jadi pengikut. Jadi Untuk yang di pengikut. Panglima betul. Oh, jadi panglima. Apa yang diperintahkannya Ibu Roro Kidul itu emang betul. Emang suatu nggak bisa jadi kesalahan. Emang begitu dari dulu emang begitu. Tapi sekarang masih ada ya nggak yang muja pesugihan? Iya, mesti ada. Masih ada ya. Iya. Tapi sekarang nggak sebanyak yang dulu-dulu. Oh, gitu. Gitu. Kalau udah pada ketakutan sekarang. Ya. Kebanyakan orang dari mana tuh? Ya orang-orang dari pesisir juga ada. Labuan yang Ratu betul, ada gitu ya. Iya. Yang dari Pangandaran. luar juga banyak. Betul. Emang gak salah begitu. Nggak salah. Iya. sekarang mah berarti dukun tompel ini sudah tidak ini ya pesugihan lagi. Iya enggak sekarang ini itu untuk jadi pengikutnya aja. Sekarang mah karena Iya. sudah dimuslimkan ya. Udah. Sama Emang kalau dari dulu emang begitu. Setiap ada pergerakan, setiap ada pertumpahan pasti begitulah. Iya. Kalau sekarang mah cuman ada pengikutnya yang untuk kekayaan aja gitu. Oh, itu kekayaan ya. Iya. Tapi masih banyak ya. Iya, Tapi masih kalau banyak. sekarang mah tumbanya mau tua, mau muda. Iya, boleh Kalau siapa dulu mah saja tiap yang penting. muda-muda dulu mah ya. Betul gitu. Kalau sekarang mah mau muda, oke, mau tua, yang penting ada setiap tahunnya. Permintaan udah jadi. Jadi kalau ngasih tumbang nih setahun 2 kali, Betul. masuk uangnya berapa perkiraan? Kalau satu orang gitu Iya, paling 2 M. 2 M. Betul. Pantasan Dua. cepat kaya tuh ya kalau Iya. satu orang 2 M. kalau Jadi itu uangnya lewatnya gimana, atau yang pemujaan itu berusaha punya Iya. perusahaan punya gimana? Kalau ada andai kata orang itu ingin kaya itu bukan untuk lagi satu kali, tapi berdasarkan syariat.
kita berusaha senang gitu. Cuman ada yang ngasih digampangkan gitu. Oh, ada jalannya ya. Ya ada jalannya. Emang uangnya udah dikirim. Udah dikirim. Udah disediakan. Gitu. Mengenai di pantai selatan, kalau memang ada yang korban itu Abah dihubungkan yang dorong, benar Ibu? Betul. Kalau dulu itu Kalau dulu betul ya Bu ya. iya, Sebagai apa tumbal? betul. Tapi kan setidaknya yang terbawa ombak sampai meninggal, mereka kan orang yang tidak kita kenal gitu, orang jauh. Mengapa dijadikan tumbal, sasaran tumbal? Begini saya jelaskan sedikit. Tidak apa-apa. Iya. Jelasin juga. Karena di situ ada 2 istana. Istana alam darat dengan istana alam laut. Karena saya yang begitu dekat eratnya dengan Kanjeng Nyimas Ibu Ratu, biarpun satu aluran, satu laut, berbeda-beda satu istana. Karena kami adanya di bawah istana Segoro Kidul, adanya di bawah. Kalau di atas istana itu Kanjeng Nyimas Ibu Nyai Ratu Roro Langit Kidul. Kadangkala kok kenapa banyak manusia pada disalahgunakan. Yang satunya adanya di alam darat. Itu masih suatu bangunan istana. Kalau dulu pertengahan tahun itu betul. Kami jujur itu berbeda satu aliran kesesatan. Tapi sewaktu kami berdekatnya dengan satu yang sudah dianggap sanak syariatnya itu sama Kanjeng Nyimas Ibu Nyai Ratu Roro Laut Kidul, penguasa syariatnya suatu istana Segoro Kidul. Alhamdulillah. Kami mau tanya Sepuh, Boleh. pernah tidak saya biarpun sosok bangsa siluman, tapi alhamdulillah dengan pengabdian kami bersemujud syariatnya yang disatukan dengan suatu keturunan dulu adanya di ibu kami. Pertengahan saya sudah menjadikan suatu muslim, biarpun kami sosok bangsa siluman. Tapi kenapa banyak orang kok disalah kaprahkan? Sebetulnya kami sudah menjadikan suatu muslim. Sudah jadi muslim ya. Iya, di situ emang ada suatu penumbalan. Tapi kadangkala istana bukan satu istana. Syariatnya yang dikuasakan, yang bernama Ibu Nyai Ratu Ibu Belor. Gimana? Cukup jelas saya? Ada yang saya tanyakan lagi. Iya, boleh. Ketika saya ke pantai selatan, sempat melihat sekeluarga mereka mandi di 7 sumur. Apakah itu salah satu Syarat tersebut. syarat untuk cepat kaya atau apa gitu itu? Itu suatu betul. Tapi yang pegang utama dalam suatu kerajaan berbeda-beda yang pegangnya. Kalau di sumur 7 itu siapa yang pegangnya? Itu berbeda bukan kami. Bukan bagian
bahagianya. Tapi cuman syarat doang ya. Iya, Kalau mau pemujaan ke sana dulu harus mandi dulu gitu. betul. Ada kobah kan 7 ya. Iya, di situ ada Iya pasti goanya. Karanghawu ya. Ada goa di situ, Batu Karanghawu. Iya betul betul. Bukan Batu Karanghawu. Ada 2. Batu Karang Putih. Kan sekarang ibu ini udah muslim ya bu ya, serta kerajaan ya bu ya, Bu yang Iya. di sana. Menurut ibu untuk orang-orang yang suka masih pesugihan, yang masih meminta, itu gimana bu? Melihatnya. Kalau untuk suatu permintaan pemujaan di kerajaan satu istana yang lain, karena kami yang menjadikan suatu ibu Blorong tidak maksa. Betul tidak sepuh? Betul. Jadi salah manusianya ya. Iya, Minta selian Allah ya. betul. Diri kami di situ mengajurkan lagi dalam satu utusan. Jadi ada utusannya ya. Utusannya bukan kami, tapi kami yang menurunkannya dengan suatu utusan yang diutus sama diri kami. Oh iya. Gimana Ayan? Terus Jelas. ini ibu masih mau bertanya mengenai asal usul ibu, boleh ibu? Silahkan. Kalau dulu pernah saya baca di literatur yang sekarang ada ya bu ya, Iya. ibu ini merupakan putri dari seorang raja, benar ibu? Betul. Bisa Mengapa? diceritakan bu, Di- bagaimana ibu katanya Bertemu ibu dengan Ibu Ratu, Ratu, iya. dan katanya diusir ya A, Mm-mm. dari kerajaan. Mengapa kalau tidak keberatan? Emang betul. Sejarah dan riwayat kami sampai diri kami diusir dengan suatu istana bopo kami, yaitu bopo sebagai ajudan raja kalau adanya di bangsa kami. Betul itu yang dijelaskan sama sampean. Kenapa ibu Blorong ini bisa kabur dari kerajaan bu? Dari kerajaan kakek ibu untuk pergi ke Laut Selatan bu? Karena sakit hati. Karena kami diusir, yang dibilang bopo itu kalau peribahasa sana sebagai kakek. Kakek. Iya. Di situ kami sampai pergi dari suatu istana kerajaan kakek kami. Itu sejarahnya kami. Zaman dulu, purbakala, taunya sejarah Ting Wong Hojod. Tanya sama kami. Kalau itu katanya ibu keluar dari kerajaan itu karena diusir karena ibu waktu itu pas muda ibu angkuh dan sombong, benar nggak bu? Betul. Dulu memang ketika muda memang itu ya bu ya, memang masih muda ya bu, masih egois mungkin bu ya bu. Iya. Karena dulu yang dibilang kakek kami seistana, subhanallah, itu kekayaannya luar biasa yang diturunkan kepada kami. Disitulah kami menjadikan suatu keangkuhan dan kesombongan. Gitu. Tanyanya sama kami, yang dibilang itu Ibu Blorong. Sekarang itu mengukurnya dalam satu wujud, ceritanya wujud. Karena kami berbeda alam.
bukan alam wujud yang bisa dilayarkan dengan suatu layar. Makasih Ibu soalnya menanyakan karena ingin lebih tahu kejelasannya Ibu ya. Biar tidak simpang siur ya. Iya. Karena mungkin itu kan masa lalu ya Bu ya yang Iya. berubah, dan alhamdulillah kan kalau sekarang Ibu juga Sudah masuk umat Islam. Islamnya sudah Muslim ya Bu ya. Iya. Insya Allah dalam jalan kebaikan ya Bu ya kalau sekarang. Jadi kita juga tadi udah tahu hubungan Ibu dengan Dukun Ampel ya Bu ya. Semoga Ibu istilahnya tidak tersinggung atas pertanyaan-pertanyaan dari kami ya Bu. Dengerin kami. Kalau untuk satu sisi menjelaskan dengan suatu penjelasan kebaikan, insya Allah, jangankan untuk manusia, di situ ada masa-masanya lalu. Kami juga bangsa sosok siluman, pasti untuk ke belakangnya mempunyai suatu sejarah yang tak mungkin dohir tahu wujud sejarahnya kami. Ya, karena kita hidup di masa sekarang, Bu Melorong ya, jadi pengen tahu asal usul dulunya bagaimana Bu ya. Iya. Mungkin kalau dari saya cukup pertanyaan Bu. Dari Neng Siska ada nggak? Apabila ada yang ingin berwisata ke Pelabuhan Ratu, harus berhati-hati, harus seperti apa gitu? Ke Pantai Selatan. Iya, khususnya Pantai karena Ibu Selatan. ini. Harus misalnya harus dalam berbicara atau bersikap, biar mereka lebih berhati-hati, tidak ada lagi kecelakaan lah ya intinya. Ya. Dan tidak dikaitkan dengan istilah tumbal-tumbal lagi. Istilahnya mungkin kalau ke pantai nggak boleh maksiat ya Bu ya. Betul, Ingat sama Allah mungkin ya Bu ya. betul. Insya Allah bakal dijauhkan ya Bu ya dari godaan. Insya Allah. Tapi tergantung kalau manusia tersebut dia mempunyai dalam satu hati maupun peniatannya baik dan buruk. Di situ kami tidak memaksakan kehendak manusia pingin apa. Silakan. Jadi memang kalaupun mau ada yang pesugihan itu mah tergantung ke Tergantung manusianya ya Bu ya. Betul. Cuman satu. Kalau satu pesugihan ya sepuh. Ya. Emang di situ syariatnya kekayaan saya pegang. Karena satu bangsa siluman tidak memaksakan. Kalau untuk kami silahkan saya turunkan. Dia minta tahta tumbal di situ diambil, tapi bukan sama kami. Karena kami mengutus satu ajudan panglima yang dibilang adanya di Putri Ular. Dia yang turun tangan memberikan suatu kekayaan adanya di alam bangsa siluman. Cuman saya syariatnya cuman menurunkan aja. Begitu. Jadi memang panglima Ibu ya yang memang itu Iya, berhubungan dengan yang melakukan pesugihannya ya Bu ya. betul. Ini Pak Yan, jelas? Ya mungkin kalau dari saya cukup jelas Pak Ustadz. Ya. Mungkin bisa di Ibu makasih udah Ya Allah sini ya Bu ya. Sama-sama. Ki makasih Ki. Ya. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah Neng Siska, tadi kita Iya. banyak mengambil hikmah ya. Iya. Dan juga kita mengetahui, Menambah ini ya Pengetahuan. pengetahuan sedikit. tapi di garis bawahi itu kan semua bangsa jin ya. Bangsa Iya. jin itu bisa Menipu menipu kita ya, kadang bisa perkataannya bisa. Tapi juga balik benar. lagi kita kembalikan ke dulu semua apa yang tadi ditampilkan, syariatnya ilmu Pak Ustadz, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tampilkan tadi sudah menjawab ya. Iya. Pertama mengenai hubungan antara Dukun tompel. dukun dengan- tompel dan Nyi Nyi Blorong Blorong. ya, merupakan salah satu pengikut Nyi Blorong ini. Dan yang ditegaskan oleh Nyi Blorong memang pada zaman dulu ketika mungkin masih jin kafir ya, mungkin Pak Ustadz ya. Iya. Masih jin Masih kafir, muda lah gitu, masih jadi muda, nafsunya masih ini, emosinya. nafsunya masih meledak-meledak ya. Iya betul, Dan memang ke arah kejahatan memang beliau mengakui ya. iya betul, alhamdulillah. Cuman tadi sudah dijelaskan oleh sosok yang masuk ke Ibu Blorong, katanya kalau sekarang memang ketika ikut Muslim Udah sama Muslim, Kak. bersama Nyi Roro Kidul katanya ya Pak Iya, ya Ustadz betul. ya. Iya. Jadi memang sudah menjadi jin Muslim, mengikuti Ibu Nyi Roro Kidul gitu. Pesannya apa Pak Ustadz dari yang tadi kita tampilkan Pak Ustadz? Ya gitu, jadi gimana kitanya lah. Iya ya. Iya sebetulnya kan sekarang kan udah diislamkan. Satu, kedua dia nyuruh panglimanya. Iya. Ya betul nggak Jadi itu putri ya. ular itu Iya, sebenarnya. betul. Iya Bukan ya betul. mungkin Ustaz. Jadi mungkin maksudnya ketika memang sosok Ibu Blorong dan tokoh-tokoh mistis yang menjadikan kiblat ilmu hitam Tertuju ini kepada Nyi Blorong, meminta gitu, ya. ternyata dari Ibu Blorong sendiri menyerahkan itu kepada yang memang memintanya ya Pak Ustadz, Iya, manusianya. Ketika mereka ada yang minta negatif ya mereka mengasih, cuman mereka tidak meminta tumbal, tapi yang meminta tumbal adalah panglimanya. Betul. Tapi mereka sendiri istilahnya ketika ada yang memiliki niat yang baik ya, tidak bukan untuk meminta mereka kepada mereka juga tidak mempersilahkan ya Pak Ya Ustadz. baik baik. Jadi pesan yang kita diambil ya istilahnya jauh, kalau kita sendiri karena pesugihan ini banyak meminta tumbal ya Betul betul. jangan melakukan pesugihan ya kalau dari Iya, kita gitu, mah itu. pesannya ya Pak Itu Ustadz, musyrik lah. musyrik ya Iya. gitu. Minta mah sama Allah lah. Minta maaf sama Iya Allah. karena budu wa iya karena nasta'in. Jadi apalagi ketika memang meminta pesugihan ini kan tadi minta tumbal ya Pak Ustadz ya. Iya merugikan orang lain lah. Merugikan orang lain. Iya. Tadi dijelaskan oleh kita tumbal ya Pak Ustadz Iya, ya. betul. Sampai perjanjiannya. Iya betul pasti ada gimana. perjanjian iya. Cabuli dulu malah ya. Iya. Gimana juga ketika proses tumbal ada uang segala ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi memang ngeri sih kalau Iya, melihat Ingin cepat kaya katanya tumbalnya setahun 2 kali. tahun 2 kali. Iya kalau ada biasa 1 tahun sekali. Ya, kalau dari tim Tidus Misteri Neng Siska mungkin Iya. sangat melarang keras ya melakukan praktek-praktek pesugihan. Jadi tayangan ini sebenarnya menggiring kita bahwa sebenarnya dari sosok-sosok tadi juga sudah memang ke arah baik ya, udah muslim Iya. ya, Iya, malahan. betul, betul. Bukan lagi kita mengarahkan untuk Tidak benar. tidak benar ya, Iya. apalagi pesugihan gitu. Dan Siska ada yang masih penasaran nggak? Tidak sih sudah. Sudah ini ya. Ya Cuman jadi kita diperjelas ya di sini. diperjelas ya. Iya. Bahwa kan tadinya saya juga nggak tahu ya yang ada yang sampai mandi gitu kan, penasarannya tuh terus hubungannya apa dengan mandi itu, ternyata itu salah satu syarat untuk memuja juga. Iya. Hanya saja itu sekarang bukan itu ya, bukan Nyi Blorong katanya yang Katanya kerajaan lain. iya. katanya. Jadi ternyata banyak juga gitu yang mengendalikan di pantai selatan itu ya. Jadi tidak hanya Nyi Blorong dan prajuritnya Jadi ada gitu. beberapa Iya. kerajaan di sana memang Iya, kerajaan yang gaib ya. untuk menyesatkan mungkin ya.
Jadi dulu semua tayangan yang kami tampilkan istilahnya yang memang kita yakini dan apa adanya ya. Iya. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali. Biarpun dulu semua ada yang penasaran bisa datang kepada rekan Perisai Kalbu Iya. yang ada di Sukabumi. Jadi nanti kontak pun Pak Ustadz Dicantumkan. Acun Basuni ini saya tampilkan ya Pak Ustadz, Iya. bisa langsung kontak langsung gitu. Terus jangan lupa, yang paling penting jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Iya. Biar kita makin semangat untuk menguak misteri-misteri. Iya. Karena ya kita jujur kita hidup di masa sekarang ya, Iya. memang ya mungkin salah satu syariatnya untuk mengetahui masa lampau Seperti apa? seperti apa yang memang yang kita tampilkan ini, bertanya. Dulu misteri mungkin untuk konten kali ini kita cukup sampai sekian. Mudah-mudahan tayangan yang kita tampilkan banyak mengambil hikmah yang baik ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Semoga dulu semua mengambil yang positifnya dari tayangan kami dan yang membuang yang negatifnya. Iya. Mungkin Tulus Misteri cukup sampai sekian. Saya Sufyan Sauri. Saya Ibu Ai Wulandari. Saya Ustadz Acun Basuni. Siapa Bas? Dan saya Ningsiska Nurmawati. Kita Kami pamit undur diri ya. Iya. Undur diri. Wabillahi taufiq wa Ya. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.